acara berikutnya yaitu dari Ibu Wulan Butterfly ya. Ini mungkin kita bisa mengenal lebih jauh sebenarnya nama aslinya ini siapa, apakah di akta lahirnya benar-benar ditulis Butterfly gitu ya. Dan Bu Wulan ini menjadi juara 1 pada penghargaan Gubernur Jawa Timur sebagai buku terbaik dengan ini kumpulan cerpen ya dengan judul Matahari Tak Terbit Lagi di Matamu. Waduh, ini kayaknya akan meneruskan kemewahan kita ya. Bu Wulan, apakah sudah ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rana, Waalaikumsalam Mbak Iris, dan warahmatullahi juga teman-teman wabarakatuh. lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman hebat di sini. Mudah-mudahan menjadi tambahan semangat bagi saya untuk menulis yang lebih baik. Siap, Bu. Monggo, Bu, mungkin bisa diceritakan sedikit ke kita tentang kumpulan cerpen ini, terus sampai akhirnya berhasil menjadi juara 1, Bu. Biar semangatnya menular ke kita-kita juga, Bu. Monggo, silahkan, Bu. Untuk butterfly itu Wulan Butterfly itu nama udara ya Pak ya, Pak Ranang ya, nama udara. Nama asli itu hanya 3 kata Pak, Tri Wulaning Purnami. Anak ketiga bulannya Purnama. Itu pas lahirnya. Kebetulan juga lahirnya pas bulan Maret. Jadi oleh orang tua diberi nama yang filosofinya menurut saya juga hebat ya. Orang dulu kalau memberi nama filosofinya hebat. Karena itu orang tua saya tidak mau jika nama anaknya itu dipenggal menjadi Tri Wulaning, begitu tidak mau. Saya yang ditegur. Jadi itu filosofi. Jadi kalau Wulan Butterfly itu saya ambil dari filosofi kupu-kupu itu sendiri. Memang ada yang mengatakan bahwa kupu-kupu itu buruk. Saya bilang kalau kupu-kupu ini bukan kupu-kupu malam, tapi kupu-kupu sepanjang masa, gitu ya, sepanjang masa. Karena kupu-kupu ini semakin dia mengalami seperti tantangan kuat, seperti hujatan, maka dia akan bermetamorfosis untuk selalu tumbuh dan berkembang sehingga menjadi kupu-kupu yang indah. Artinya kupu-kupu itu karya. Jadi itu artinya selalu bermetamorfosis menjadi karya yang indah dan memotivasi lingkungan. Nah, untuk bermetamorfosis menjadi karya itu tentu tidak mudah. Banyak halang rintang dilalui, tidak selalu mulus. Baik dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkungan, selalu ada yang namanya hambatan. Dan alhamdulillah ini buku saya yang lolos mendapat tampak ya. Nah, ini buku saya. Tampak ya, Pak ya? Nah, ini buku saya yang mendapat anugerah gubernur tahun 2022. Sebenarnya ini adalah motivasi dari pihak sekolah. Event ini di-share ke semua kepala sekolah-sekolah di seluruh Jawa Timur. Jadi tidak di-share ke umum oleh Kak Cabdin, memang di-share ke pihak sekolah. Saya sendiri waktu itu juga tidak ada minat ikut, Pak. Nggak ada minat ikut sama sekali, walaupun saya punya beberapa karya tunggal. Tetapi karena kepala sekolah ingin ada perwakilan dari sekolah yang tampil, saya diminta teman-teman untuk ikut, begitu. Akhirnya saya ikut. Lumayan berat untuk ikut itu, mulai dari pendaftaran sampai proses itu lumayan berat dan lama, dan saya abaikan. Ibaratnya saya setiap kali kirim karya, setiap kali saya kirim event, tidak pernah saya pikirkan. Saya begitu kirim, saya langsung buat lagi untuk disimpan atau dikumpulkan, seperti itu. Tidak pernah saya pikirkan. Nah, setelah kembali dari Jakarta, tanggal 13 September kemarin, hari Selasa, saya dapat kabar dari panitia bahwa
nama saya lolos dalam 10 besar fiksi non-fiksi. Untuk fiksi non-fiksi, pesertanya mencapai 838, tetapi untuk seluruh bidang lomba yang dibuka, itu ada peserta sebanyak 18.838. Jadi yang lolos dari semua bidang lomba itu hanya 100 orang. Dari fiksi dan non-fiksi yang lolos hanya 20 orang. Jadi sangat luar biasa bagi saya, akhirnya bisa mewakili sekolah menerima penghargaan langsung dari Ibu Gubernur. Jadi senang ya, mudah-mudahan nanti kawan-kawan yang ada di sini bisa seperti saya lah, karena di sana kita tidak hanya bergembira, bahagia bertemu Ibu Gubernur, tetapi kita bertemu dengan para juara yang mau berbagi ilmu, bagaimana ini kok bisa menang, bagaimana ini kok bisa kalah, seperti itu. Di sana kami juga harus memperjuangkan lagi apa yang sudah kami buat. Jadi bahagia sekali. Panitia mengatakan usahakan Bapak Ibu jangan sampai tidak hadir karena semua para juara dimuliakan dan kami benar-benar dimuliakan layaknya orang besar. Ya ditidurkan di hotel bintang 5, makanannya enak, teman-temannya enak. Ibaratnya tidak rugilah kita juara di situ, tidak rugi, kita benar-benar disupport, motivasi kita disupport. Jangan hanya sebatas di sini kita juara. Masih ada langkah selanjutnya, yaitu membawa Jatim bangkit ke tingkat nasional. Itu tugas kami para juara. Jadi kami itu dibangkitkan motivasinya setelah kembali ke rumah, bukan untuk tidur, tetapi terus bergerak. Tetapi saya kembali di rumah itu langsung tidur, Pak. Karena AC-nya luar biasa dingin, saya enggak kuat, saya tidur, saya istirahat. Jadi dicorek Bu Is juga, saya iya Bu, oke, begitu. Jadi saya benar-benar saya gunakan untuk pemulihan. Itu ya, mudah-mudahan semua kawan-kawan yang di sini teruslah berproses diri, teruslah melakukan improvisasi dalam karya. Jangan pernah puas kita lolos satu event, jangan pernah puas. Kita punya buku tunggal. Apa yang baik untuk kita, apa yang sudah sukses untuk kita, buat orang lain belum tentu baik. Jadi saya sendiri merasa beruntung, matahari tak lagi terbit di matamu menjadi salah satu juara. Dan efeknya luar biasa sekali bagi saya dan bagi teman-teman lain, juga bagi lingkungan sekitar saya ikut bahagia seperti itu. Begitu Pak Ranang, Bu Iis, dan juga teman-teman, semoga semangat. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak energi positifnya. Sehat dan sukses selalu ya Bu ya. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih Bu Wulan. Semoga ini menjadi pemicu buat kita semua untuk bisa berkarya juga, bisa menularkan kebaikan pada orang lain gitu ya Bu. Amin. Kalau saya kebetulan baru punya buku tabungan Bu, jadi belum bisa saya ikutkan event-event Bu. Baik, mungkin untuk yang berikutnya ya, ini Bu Dwita apakah sudah bisa atau bagaimana Bu Dwita? Sudah siap Pak Budi, siap. Oh, nggih, siap. Monggo dipersilakan Bu. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum Pak Ranang, Bu Iis, tadi saya lihat Pak Ek apa ya? Teman-teman yang lain, Pak Budi yang kita kompak ya hari ini. Oh iya, mantap Bu. Oh iya, tanpa embel-embel parpol tapi warnanya sama ya Bu. Iya. Ya, terima kasih dan senang sekali saya malam ini mendapat jatah ya bagian untuk ikut menghangatkan acara malam hari ini. Langsung saja tadi sudah ada Bu Wulan Butterfly ya, sudah memotivasi kita semua.
beliau tentang cerpen terbaik ya di Jawa Timur, keren sekali. Dapat penghargaan dan mungkin kemarin tanggal 17 November itu memang hari baik luar biasa ya Bu Iis ya. Tanggal 17 itu kebetulan saya sendiri juga mendapat penghargaan sebagai kalau disebutkan tadi Pak Budi duta literasi ya. Kalau saya kemarin sebenarnya insan pustaka lebih tepatnya seperti itu. Maka memang di Kabupaten Cilacap itu ada 2 penghargaan. Yang pertama untuk duta baca, ini untuk siswa. Kemudian insan pustaka itu untuk pegiat literasi. Dan saya salah satunya di situ. Saya sharing aja ya cerita pengalaman saja. Mungkin sama seperti Bu Wulan tadi, saya pun tidak pernah kepikiran sama sekali untuk mendapat penghargaan atau sejenisnya gitu. Dari awal saya bergiat di literasi itu memang murni dari hati, tidak ada terpikir sama sekali untuk penghargaan atau sejenisnya. Jadi begini teman-teman, Bapak Ibu yang hadir di Zoom, penghargaan yang saya terima kemarin sebagai katanya sih terbaik juara 1 untuk kategori insan pustaka. Insan pustaka peduli literasi. Jadi perjalanannya adalah saya memulai gerakan itu sejak jadi perangkat desa itu dari 2013. Saya umur 23 tahun sudah jadi perangkat desa. Dan karena saya memang suka dengan buku, akhirnya saya punya keinginan untuk menularkan rasa suka saya itu kepada anak-anak. Karena memang saya lebih dekatnya memang dengan anak-anak. Dari tahun 2013 saya menjadi perangkat desa, kemudian mulai benar-benar saya mengadakan kegiatan itu di 2016-2017. Waktu itu saya udah jadi sekdes, sekretaris desa. Kurang tahu kalau di tempatnya Pak Budi dipanggilnya apa. Kalau di sini masih dengan sebutan Bu Carik, masih dengan sebutan Carik. Iya. Jadi kegiatan saya adalah mengadakan perpustakaan keliling dari dusun ke dusun seperti itu. Saya bekerja sama dengan teman-teman komunitas waktu itu. Saya dikenalkan teman dengan sebuah komunitas, ada TBM, jadi kita bikin acara perpustakaan keliling di dusun, di madrasah, seperti itu. Di mana yang saya ngelihat banyak anak-anak, ya di situ saya bikin kegiatan. Saya kemas kegiatan itu semenarik mungkin. Awal-awal itu saya sempat bikin acara ulang tahun anak saya, bikin undangan. Ketika anak-anak kumpul di situ disuguhi dengan buku. Itu yang awal-awal saya coba menggerakkan literasi seperti itu. Akhirnya tertarik anak-anak dengan kegiatan itu, kita adakan permainan dan sebagainya. Akhirnya mulai banyak yang anak-anak yang datang kayak gitu. Dari mulai di dusun, kemudian di madrasah, di balai desa kayak gitu. Itu berjalan beberapa tahun, kemudian sempat terjeda karena anak-anak muda yang biasa saya ajak untuk gerakan literasi itu, mereka sudah dewasa, ada yang menikah, kemudian ada yang merantau di kota dan sebagainya. Akhirnya kan sempat saya vakum beberapa saat, ditabrak lagi dengan corona. Akhirnya kegiatan yang perpustakaan keliling sempat berhenti di situ. Dan TBM pun sekarang yang dulunya aktif, sepertinya sekarang sudah tidak aktif lagi kayak gitu. Akhirnya tinggallah saya sendiri, ada COVID juga, akhirnya sempat mandek, tapi saya tetap beralih jadi lebih menulis, lebih ke menulis. Namun dalam perjalanan COVID itu, saya kan kerja di balai desa, di depan balai desa itu, anak-anak kan waktu COVID itu kan mereka belajar di rumah ya harusnya ya. Tapi justru yang saya lihat adalah anak-anak itu berjejer di depan balai desa karena di sana ada tempat tongkrongan lah yang sedia wifi dan sebagainya. Mereka itu bermain HP semua. Jadi setiap saya pulang, setiap saya istirahat, saya melihat pemandangan itu. Dari situ akhirnya terpanggil lagi hati saya untuk kemudian bergerak lagi. Saya nggak bisa diam saja dengan keadaan seperti itu.
akhirnya karena kebetulan balai desa saya dibangun di lantai 2, saya bikinlah, saya bawa buku-buku bacaan dari rumah yang punya pribadi, saya bawa ke balai desa. Kemudian di situ ada anak-anak, kebetulan penjaga balai desa itu dia punya anak gitu ya, punya anak kecil masih SD, sering nanya PR ke saya, akhirnya yuk kita ngerjakan PR di atas. Lama-lama dari 2 anak, 3 anak di balai desa itu akhirnya banyak anak-anak yang belajar, membaca buku dan sebagainya. Akhirnya kegiatan saya, separuh dari waktu saya untuk kegiatan desa, separuhnya adalah untuk anak-anak tadi gitu. Ada yang baca buku, mengerjakan PR dan sebagainya. Itu berjalan semakin hari semakin banyak, sedangkan ya saya punya buku seadanya, apa yang saya punya di rumah ya saya bawa seperti itu. Kemudian nggak cuma di situ, saya juga berkeliling ke sekolah-sekolah, karena kalau sekdes itu kan libur ya, hari Sabtu Minggu kita 5 hari kerja. Jadi di hari Sabtu saya itu ke sekolahan-sekolahan. Kayak gitu Pak Budi. Saya ke sekolahan-sekolahan, saya datang ke kepala sekolahnya, saya ngobrol dengan mereka. Dampak COVID itu kan luar biasa kemarin kan ya. Anak-anak yang harusnya belajar, akhirnya kan waktu belajarnya sangat berkurang. Dengan saya datang, saya bawa buku, saya ajak anak-anak membaca, entah baca puisi, baca apa, yang penting anak-anak suka dengan buku itu gitu kan. Jadi saya datang ke sekolahan, kemudian ketika ada event, entah itu ada event perpisahan sekolah atau rapat wali murid, saya tampilkan anak-anak. Misalkan yang bakat mereka puisi, saya suruh baca puisi, yang punya bakat nari, tampil nari. Jadi itu berjalan dalam waktu semenjak COVID lah ya, sampai dengan sekarang masih jalan. Terus panggung-panggung sastra atau apa, memang saya isi dengan memperbanyak anak-anak untuk tampil seperti itu. Jadi kemarin itu adalah penghargaan yang saya terima sebagai yang dikatakan insan peduli literasi atau insan peduli pustaka. Ya, dari anak-anak TK kayak gitu. Dan begini mungkin udah 10 menit ya. Intinya waktu kita kan mungkin semuanya tahu lah ya, permasalahan Indonesia itu kan pasti dibilangnya minat baca Indonesia itu rendah, pasti seperti itu ya. Tapi apa sih yang kita lakukan untuk kita itu bisa sedikitnya ada solusi untuk membantu permasalahan itu gitu. Kalau dibilang minat baca rendah, kemarin saya datang ke TK, ke anak-anak TK. Saya ajak baca dongeng seperti itu kan. Besoknya saya langsung dapat chat dari ibunya si anak, langsung bilang seperti ini, Bu, apa benar Bu Carik membagikan kami buku gitu kan? Hah? Oh iya, bukannya dibagi sih, sebenarnya mau datang dengan membawa buku, kita baca buku bareng-bareng. Tapi namanya anak usia dini pasti berpikirnya akan dikasihkan buku kayak gitu. Dan setiap hari anak itu nagih ke ibunya, akhirnya dipaksa ibunya itu harus WA ke harus minta, harus nanya, pokoknya harus Bu Carik pokoknya saya anak saya ini maksa untuk WA karena minta buku gitu kan. Jadi itu hanya satu cerita, yang lain lebih banyak lagi. Jadi dari situlah yang akhirnya saya tergerak, sebenarnya minat baca itu ada, hanya kita aksesnya kadang yang kurang mungkin ya, aksesnya yang kurang. Jadi saya akan berusaha untuk memberikan akses itu, terutamanya ke anak-anak gitu. Nyatanya mereka suka membaca, hanya butuh akses. Kemudian pun kemarin gitu, misalkan saya ngobrol dengan anak yang saya bawa untuk tampil baca puisi di acara kabupaten. Dia bilang ke saya, Bu, kita itu kalau di perpus, kalau minjem bukunya hilang, didenda Bu, berapa? 200.000 katanya. Ya Allah. Terus kalau bukunya hilang, kalau bukunya rusak harus mengganti gitu kan. Jadi ya gimana ya? Bukannya menyalahkan gitu, saya bukan menyalahkan Bapak Ibu semua. Kadang-kadang namanya di perpustakaan itu kan mungkin karena itu kan aset ya, harus dijaga. Memang benar mengajarkan tanggung jawab terhadap anak kan. Tapi kadang hal semacam itu membuat anak itu jadi trauma membaca.
mereka jadi takut gitu. Khawatir, betul, Terus betul, betul, kalau punya hilang nanti kena denda gitu kan. betul. Itu yang kadang-kadang ya jadi apa ya, harus kita apa ya, jadi introspeksi ke diri kita. Kenapa anak-anak nggak suka baca? Kalau saya kan di balai desa itu mau dibuat buku itu kayak rel kereta, silahkan gitu ya. Kalau itu memang harusnya hilang ya memang udah nasibnya hilang, mungkin takdirnya mungkin memang begitu harus hilang gitu kan. Nah itu aja sih, jadi lebih ke situ. Apa namanya, kemarin itu saya dianggap punya apa namanya, kepedulian terhadap literasi. Ya kegiatan saya sehari-hari seperti itu. Di samping sebagai sekdes, saya juga memang berkeliling untuk menggerakkan literasi, dan alhamdulillah setelah ini bulan depan insya Allah saya udah tidak hanya di Desa Tayemas saja, tapi saya ingin menyentuh ke seluruh wilayah di Cilacap untuk datang ke sekolah-sekolahan ataupun kemanapun tempat yang dibutuhkan untuk saya datang memotivasi anak-anak supaya gemar dan suka membaca. Seperti itu, Pak Budi. Ya, luar biasa sekali. Bu Dwita ya, atas sumbangsihnya terhadap dunia literasi terutama di Cilacap ya. Semoga kedepannya semoga dilancarkan segala usahanya. Nanti dari pihak yang pendukung semoga tambah banyak dan bisa meluas juga semangat untuk menggerakkan literasi. Moga-moga nanti nggak nomor 2 terbawah lagi nih dengan Bu Dwita dan ya kan, kita kan dari dulu selalu dengar bahwa literasi bangsa Indonesia itu kan nomor 2 dari bawah. Dari bawah, nomor 2 itu dari bawah. Siap Bu Dwita, semoga lancar ke depannya dan sukses selalu. Baik, terima kasih sekali lagi, plus buat Bu Dwita dan Bu Wulan yang sudah sharing dengan kita semua. Saya ingin menyampaikan satu terakhir gitu. Punya karya yang bagus itu keren, tapi bisa mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk suka membaca itu juga nggak kalah keren. Itu saja. Luar biasa. Oke, terima kasih Bu Dwita, terima kasih Bu Wulan juga atas sharingnya. Semoga jadi pemicu buat kita semua untuk berkarya, untuk membuat perubahan dan kebaikan bagi sesama. Tidak seperti yang disampaikan Bu Dwita tadi, tidak harus terpacu pada menghabiskan waktu hanya untuk berkarya, tapi ada juga hal lain yang bisa kita lakukan untuk memajukan literasi. Terima kasih pada narasumber yang sudah bersedia sharing pada kita semua.